Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjanah dari SMA Pasundan 2 Cimahi, kelas 12 MIPA 1. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran fisika. Lalu isi video ini tentang apa sih? Sekarang kita akan bahas tentang kenapa sih hukum kolom itu bisa ada? Tunggu. Maksudnya bagaimana sih hukum kolom itu dirumuskan? Penasaran kan? Yuk kita bahas! Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perumusan hukum kolom, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu yuk dengan fisikawan asal Perancis bernama Carlos Agustin de Coulomb. Nih, ia adalah salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh dalam ilmu kelistrikan loh. Coulomb belajar matematika di salah satu kampus terkenal yaitu Collège des Quatre Nations. Inilah ya. Nah, pada tahun 1759, ia mengabdikan dirinya 9 tahun di Hindia Barat untuk menjadi insinyur militer. Dan pada saat revolusi Prancis bergejolak, ia memutuskan untuk pensiun dan pindah ke Blois di Prancis. Saat itu dia mengabdikan dirinya untuk menjadi peneliti ilmiah. Coulomb meneliti tentang ilmu kelistrikan dengan mempelajari lebih lanjut tentang hukum tolakan listrik yang ditemukan oleh Joseph Priestley. Nah, beliau yang hebat inilah. Nah, pada tahun 1768, Coulomb dengan alat ini, torsion balance, mengutak-ngatik, mengecek, meneliti tentang hubungan atau interaksi antara dua buah benda yang punya muatan. Nah, dari hasil mengecek, mengutak-ngatik, ternyata benda yang bermuatan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti, nah, ini benda bermuatan. Nah, ternyata muatannya ini sama. Benda ini akan saling tolak-menolak karena muatannya sama. Nah, muatannya sama akan saling tolak-menolak. Kecuali dua buah benda ini, nah, muatannya berbeda, akan saling tarik-menarik. Muatannya beda nih ya, akan saling tarik-menarik. Contohnya, kayak sederhananya nih, ada cowok sama cowok, kan sama jenisnya nih, sama lah ya jenisnya, cowok sama cowok. Mereka ini akan saling tolak-menolak karena sama jenis kan. Nah, kecuali kalau cewek sama cowok yang beda jenis, akan saling tarik-menarik. Kalau normalnya ya, benar, sifat magnet, benar, sama kayak sifat magnet. Ternyata bukan hanya ada gaya dan sifatnya aja. Si Coulomb ini mencoba mengubah variabel-variabel yang ada. Si Coulomb penasaran nih tentang gimana sih cara menghitung gaya ini tuh gimana. Pertama, dia mencoba mengubah besar kecilnya muatan dari salah satu benda dan melihat dari perubahan yang ada. Ternyata gaya sebanding dengan perubahan muatan pada kedua benda tersebut, sehingga diperoleh hasil. Tidak sampai di situ saja, Coulomb mengubah jarak kedua benda tersebut. Ia mendekatkan lalu menjauhkan dengan memperhatikan gayanya. Ternyata gaya akan berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Semakin jauh jarak kedua benda, maka semakin kecil gaya yang dihasilkan, yaitu sebesar pangkat 2. Sehingga ditentukanlah hipotesis kedua, yaitu. Nah, dari hipotesis yang pertama dan hipotesis yang kedua, ditentukanlah rumus sebagai berikut. Ternyata belum beres sampai di situ, guys. Coulomb menyadari bahwa jika perhitungan ini dilakukan di medium yang berbeda, misalnya di air, akan berbeda hasilnya juga jika perhitungan yang dilakukan di ruangan hampa atau di udara terbuka. Sehingga Coulomb membutuhkan satu variabel lainnya, ya konstanta. Nah, karena kemungkinan besar perhitungan atau percobaan yang kita lakukan itu di ruangan terbuka atau ruang hampa, sehingga konstantanya adalah. Nah, dari hipotesis sebelumnya dan ditambahkan konstanta tadi, ditentukanlah rumus hukum Coulomb, yaitu sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembahasan.
Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan kepada guru. Bisikannya masing-masing. Jangan lupa subscribe, komen, and like. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolom